Halo teman semua, ayo ikut kami jalan-jalan seru setiap hari. Kuliner, cerita, dan rutinitas sehari-hari bersama Siska Wong Slawi. Siska Wong Slawi ceria setiap hari, berbagi kisah dan inspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Temani kegiatan dan keseharian kami. Hai, jumpa lagi bersama saya Siska di YouTube-nya Siska Wong Slawi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilancarkan dalam segala hal. Amin. Hari ini saya mau bikin camilan ya teman-teman. Jadi camilan ini dimsum ya, atau dumpling. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya dan pernah dengar gyoza ya. Saat ini makanan ini juga lagi rame banget, di mana-mana pasti ada restoran, kafe-kafe ya, untuk ngemil-ngemil, nongkrong, ini pas banget. Nah, ini saya mau bikin ya, karena ini kemarin beli kulit dimsum, jadi itu saya mau bikin gyoza di rumah untuk camilan dan untuk dijual. Nah, untuk bahan-bahannya udah saya tulis di video ini, dan ini terbuat dari ayam. Camilan ini khas dari Jepang ya teman-teman, maksudnya berasal dari Jepang, tapi bisa disesuaikan dengan lidah Indonesia. Dan ini juga bisa digunakan dengan bahan ayam ya, atau daging lain seperti daging sapi ya. Nah, ini saya menggunakan ayam, dan di sini untuk gyoza pasti menggunakan jahe yang udah dihaluskan, tapi sedikit aja karena nanti strong ya kalau kebanyakan. Dan di sini saya berikan minyak sayur sedikit dan air dingin sedikit. Nah, sebenarnya tidak menggunakan tepung tapioka atau maizena, tapi ini saya gunakan tepung maizena sedikit aja untuk mengikat daging ayamnya ya. Tapi sebenarnya itu tidak menggunakan tepung maizena atau tepung tapioka, tapi karena ini diberikan maizena tuh ala saya. Nah, untuk kulitnya ini seperti ini ya teman-teman, kulit dimsum kan pasti bundar ya. Ini bisa digunakan untuk siomay, untuk pangsit, atau untuk dimsum ya. Nah, ini pertamanya saya nyoba kok polosan aja, lalu saya beri seperti motif kayak renda-renda ya teman-teman. Nah, ini saya beri tepung tapioka di nampannya supaya tidak lengket nantinya ya, karena ini lumayan jadinya banyak, jadi saya mau stok di kulkas, lalu ada yang saya jual ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, karena ini lumayan lama jadi saya percepat aja videonya. Untuk bikin modelnya sesuaikan aja, bila teman-teman belum pernah bikin polosan aja ya, seperti saya dilipat aja tadi yang pertama. Nah, ini selanjutnya saya bikin renda-renda ya teman-teman, dan di sini saya menggunakan air sedikit untuk lemnya supaya menempel ya teman-teman ya kulitnya. Nah, ini saya waktu bikin renda-rendanya seperti ini ya teman-teman. Lalu nanti bisa dipanggang, tapi saya menggunakan teflon aja manggangnya, atau bisa digoreng atau bisa dikukus sesuaikan selera. Nah, biasanya dimsum ini dicocol sama chili oil, tapi karena saya tidak punya chili oil, belum membuat, jadi saya menggunakan saus sambal ya teman-teman, disesuaikan saja. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, dan ini saya model seperti ini ya teman-teman, dibungkus aja karena ini sebagian ada yang bundar, sebagian ada yang persegi 4 ya teman-teman, atau bujur sangkar kulitnya, jadi saya sesuaikan aja modelnya. Nah, ini panggangannya modelnya seperti ini. Saya menggunakan minyak sedikit di teflon ya teman-teman. Bila udah panas, masukkan dimsumnya dan diberi air sedikit teman-teman. Kenapa? Supaya nanti di atasnya tuh glowing atau berminyak dan di bawahnya ini crispy.
Dan gunakan api cenderung kecil ya teman-teman, supaya matangnya itu merata. Nah, seperti ini ya teman-teman, persis kan seperti di restoran-restoran. Nah, ini gyozanya sudah jadi. Ini disajikan hangat-hangat lebih enak teman-teman ya. Jadi hangat-hangat, diberi saus sambal atau chili oil tuh enak banget. Bila teman-teman mau stok juga bisa ditaruh di freezer. Jadi kalau pas kumpul-kumpul sama keluarga, atau untuk bekal anak sekolah, atau untuk camilan pas waktu di rumah nonton TV, ini tuh enak banget teman-teman. Nah, seperti ini, bener-bener glowing ya. Nah, teman-teman bisa disesuaikan aja untuk isiannya, bisa mau ditambahkan sayur atau mau daging sapi ya. Nah, ini saya mau makan ya teman-teman, mau icip-icip. Enak banget. Juicy ya ayamnya. Nih, mau nyoba ya teman-teman. Ternyata enak banget. Belakangnya crispy. Coba bang. Panas. Oke teman-teman, ini saya udah selesai cara membuat gyozanya seperti apa. Ini resep ala saya ya teman-teman. Bila teman-teman mau coba bisa dipraktekkan. Dan saya mau undur diri aja videonya sampai ini aja ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya makin semangat membuat video-video berikutnya. Bye.